di pembelajaran jarak jauh Zoom BKB Nurul Fikri. Ini udah hari puasa ke-18 kalau nggak salah ya. Nah, adik-adik, hari ini ada 2 mata pelajaran yang seperti semalam Kak Narman share ya. Nggak semalam sih, mau sahur ya, mau sahur. Itu yang pertama adalah TPS biasa sama Kak Satrio. Nah, dan yang kedua nanti bahasa Inggris sama Kameta ya. Nah, adik-adik yang udah join silakan dilihat lagi soal-soalnya. Kalau ya terutama TO-nya ya yang semalam Kak Narwan kirim. Jadi kalian lihat lagi soal-soal mana yang kalian menurut kalian yang udah kalian kerjain di TO 13 itu yang susah. Nah nanti mungkin kalau Kak Satrio ada waktu nanti akan dibahas TO-nya. Mungkin nggak semua ya karena keterbatasan waktu. Kemudian buat adik-adik yang belum ngerjain tes harian, silakan kerjain tes harian 7-nya. Tes harian 7 ya. Jadi hari ini TPS-nya bahas tes harian 7 dan TO 13. Nanti sama Kak Satrio ya. Kemudian yang belum absensi, silakan absensi dulu di link yang ada di grup ya. Nanti mungkin diingetin lagi sama kakak-kakak staffnya bahwa mengisi absensi datang dan pulang ya. Nah, nanti Kak Satrionya mulai jam 9 lewat dikit ya. Ini udah 9 lewat 4 ya. Lewat dikit lagi lah ya. Kak Satrionya lagi siap-siap. Jadi buat adik-adik yang partisipannya nih baru 29. Wah ya. Jadi teman-teman yang udah gabung minta tolong, karena minta tolong banget. Teman-teman yang belum gabung tolong lihat di partisipan, itu tolong dikasih tahu bahwa udah mau mulai ya, sudah mau mulai. Buat yang nggak sempat ikut Zoom atau ada hal-hal lainnya yang nggak bisa ikut Zoom, boleh ikut di YouTube channelnya ya. Bimbel NF Bekasi ya kayak Sigit ya, YouTube-nya Bimbel NF Bekasi. Bimbel NF Bekasi. Di situ nanti ada live ya, live YouTube ya. Ini baru ada sekitar tadi kalau cek bentar 34 orang. Harapannya sih semuanya bisa ikut ya. Nah, oke. Diingetin lagi buat yang gabung di sini, tolong pakai nama di depannya pakai format ya. Formatnya itu adalah kode lokasi underscore nama siswa ya. Nanda ini belum pakai kode lokasi. Jadi silakan ya. Tadi lihat, oh lihat sudah, oke ya. Yuk, ayo buat teman-teman yang udah gabung, silakan dihubungin teman-temannya, teman sebangkunya di NF, teman sekelasnya di NF, atau teman sekolahnya yang les di NF, silakan dihubungin ya untuk ikut Zoom-nya. Hari ini kita ditemenin sama Kak Satrio bahas TPS TH7, tes harian 7, dan TO 13. Jangan bosan-bosan ya. Karena kalau sekarang aja udah bosan, kalian gimana nanti ya? Karena nanti habis lebaran, NF habis lebaran ya. Kak Satrio, itu akan ada lagi pertemuan lagi. Jangan bosan, jangan bosan, jangan semangatnya turun ya. Karena mendapatkan PTN itu butuh perjuangan. Oke, Kak Satrio udah siap? Kak Satrio, oke. Kak Satrionya udah siap. Kalian masih semangat kan? Ya, baik. Kita saksikan Kak Satrio. Silakan Kak Satrio. Dipandu adik-adiknya membahas TPS. Biar pinter Kak Satrio, biar bisa jawab soal-soal UTBK TPS-nya. Silakan Kak Satrio. Bertemu lagi dengan Kak Satrio. Coba dilepas deh headsetnya. Itunya dilepas.
Ini. Assalamualaikum, tes. Udah ada nih suaranya? Coba. Belum. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Iqbal, maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Ketemu lagi dengan kakak Satrio ya. Kali ini kita akan membahas ya tes harian 7 ya, tes potensi akademik. Nanti kalau masih ada waktu kita bahas beberapa soal TO ya. Kita lihat nanti aja. Oke, diharapkan kalian sudah mengerjakannya karena sudah di-share dari semalam ya oleh Kak Narma. Oke, kita langsung aja bahas nomor 1. Lagi-lagi ini soal pengambilan kesimpulan. Kita nggak perlu baca semua teksnya, hanya perlu baca berdasarkan soalnya aja. Berdasarkan kalimat kedua paragraf 3, ya. Kalimat kedua paragraf 3. Apa di situ katanya? Kalimat kedua bilangnya aktivitas operasional perusahaan terhenti, maka omset akan turun, bahkan minus. Berarti kita bisa membagi jadi dua bagian ya, yaitu yang P mengatakan aktivitas operasional berhenti. Aktivitas ya, operasional berhenti. Ya. Oke, kita tulis ini ya, P-nya, aktivitas operasional berhenti. Kemudian maka omset akan turun, bahkan minus. Kita tulis sebagai I, ya. Omset turun, ya. Omset turun. Oke, ini berdasarkan kalimat kedua paragraf 3 tadi mengatakan, kita tulis ya, dari teks mengatakan jika aktivitas operasional terhenti maka omset turun, berarti jika P maka I. Kemudian di soalnya jika omset tidak mengalami penurunan, omsetnya tidak turun, ya, alias kita tulis dari soalnya berarti nanti negasi dari I ya, negasi dari omset turun, yaitu omsetnya tidak turun. Berarti kesimpulannya apa? Ini udah sering banget. Jika P maka I, kemudian premis keduanya negasi dari I, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Nah, ini premis 1. Ya, seperti biasa, ini premis 2. Nah, yang bawah kesimpulannya. Simpulannya berarti negasi dari P. Apa negasi dari P? Aktivitas operasionalnya tidak terhenti. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat nanti yang E ya, penghentian aktivitas operasional perusahaan tidak terjadi, alias negasi dari P. Jawabannya yang E. Itu nomor 1. Udah tadi screen terus. Nanti baru kita lakukan tanya jawab. Nomor 2, berdasarkan kalimat keempat dan 5 paragraf 3, berarti kita langsung ke ininya ya, kalimat yang dimaksud ya. Simpulan yang paling tepat adalah kalimat 4 dan 5 paragraf ketiga. Oke, kita lihat. Katanya gini, selanjutnya perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja jika keuangan perusahaan tak bisa diselamatkan. Ya, berarti kan sebagai penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah keuangan perusahaan tak bisa diselamatkan. Nanti akibatnya apa? Akibatnya perusahaan akan melakukan PHK. Ya, berarti kita bisa tulis di sini P. Ya. P adalah keuangan perusahaan. Ya, kita tulis keuangan ya, tak bisa diselamatkan. Kita tulis itu P, keuangan tak bisa diselamatkan. Kalau keuangan tak bisa diselamatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan akan melakukan PHK. Ya, dan kita tulis I. Terjadi PHK, gitu aja ya. Terjadi PHK. Kita buat simpel. Oke. Kemudian kalimat selanjutnya. Kalimat kelima, PHK dilakukan akan mengakibatkan tingkat pengangguran bertambah. Berarti ada bagian selanjutnya, yaitu R. Tadi PHK udah ya sebagai I.
tingkat pengangguran bertambah sebagai R. Kita tulis. Tingkat penganggurannya bertambah. Pengangguran bertambah. Oke. Kemudian kita tahu ya dari kalimat 3, kalimat 4 maksudnya ya, dari kalimat 4 ya, paragraf 3 ya, itu mengatakan jika keuangan tak bisa diselamatkan maka terjadi PHK. Berarti premisnya adalah jika P maka Q. Ini premis 1 ya, premis 1. Kemudian dari kalimat kelima ya, paragraf ketiga katanya PHK dilakukan akan mengakibatkan tingkat pengangguran bertambah. Berarti jika I maka R. Ini premis kedua. Berarti kesimpulannya apa? Ini udah sering juga kan? Kesimpulannya adalah jika P maka R. Apa artinya? Jika keuangan ya tak bisa diselamatkan, keuangan perusahaan tak bisa diselamatkan, maka tingkat penganggurannya akan bertambah. Ya, itu kesimpulannya. Berarti yang mana yang paling tepat dari pilihan gandanya? Nanti yang paling tepat adalah yang A. Itu adik. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya untuk nomor 1 dan 2. Kakak tunggu. Ada yang kena cahaya itu ya? Kalau ngerti ya maksudnya ya. Ini aktivitas operasional kan. Oke, silakan kalau ada mau tanya, boleh angkat tangan dulu biar enak. Gak ada ya? Kalau nggak ada, silakan boleh di foto atau screenshot aja. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kakak mengingatkan lagi ya, untuk soal pengambilan kesimpulan seperti nomor 1 dan 2 itu nanti ada di bagian PU, tes PU, penalaran umum. Oke, nggak ada itu ya, kakak hapus. Sampai 5, yaitu tentang sinonim, persamaan kata, antonim, lawan kata, dan juga analogi. Itu nanti masuk di subtes PPU, ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, nomor 3. Kata domestik dan global pada teks di atas bisa dianalogikan dengan kata. Jadi nanti namanya domestik dengan global, apa hubungannya? Kalau domestik itu di suatu wilayah tertentu, ya, di suatu wilayah tertentu. Kalau global berarti mendunia, gitu ya, seluruh negara, ya. Misalnya wisatawan domestik, ya berarti wisatawan yang berasal dari daerah itu, negeri itu, ya, negara itu. Kalau global sudah mendunia, berarti hubungannya ngomongin cakupan, jangkauan, ya, suatu daerah domestik dan di daerah tertentu doang, global dunia. Apa yang paling tepat? Ya, di pilihan gandanya nanti yang tepat adalah yang B, ya. Endemi dan pandemi. Endemi itu ya suatu penyakit ya di suatu daerah doang, ya, di suatu wilayah. Kalau pandemi seperti yang sekarang kita tahu, pandemi itu berarti sudah penyakitnya ya, mewabah ke seluruh negara. Sehingga jawabannya yang B, nomor 3. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Persamaan kata komponen pada teks di atas adalah komponen nanti kalau dilihat dari pilihan gandanya yang paling nyambung adalah yang unsur ya. Unsur, berarti yang B ya. Oke, misalnya kita sambungkan misalnya apa ya? Sekolah. Komponen di dalam sekolah itu ada apa aja? Jelas ya. Ada nanti gedungnya ya, ada siswanya, ada gurunya dan lain-lain. Unsur ya bisa kita hubungkan dengan unsur. Unsur-unsur dari sekolah di dalamnya ya, tadi ada gedungnya ya. Berarti yang paling tepat adalah yang B, unsur. Gak nyambung dengan yang A, produk, gak nyambung. C, campuran, gak nyambung ya. D dan E juga gak nyambung. Berarti yang paling pas yang
B ya, unsur. Itu nomor 4. Nomor 5. Lawan kata tersendat. Nah, ini kita udah mendengar kata tersendat. Misalnya, selokan di rumah kita tersendat. Nah, berarti artinya tersendat. Nggak lancar kan? Ya ada yang ngalami. Berarti lawan kata tersendat adalah lancar. Oke, silakan. Untuk nomor 3 sampai 5, kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Silakan. Insya Allah ini masih muda ya. Nomor 3 sampai 5 masih muda. Karena kita sering mendengar ya, sering mendengar kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut. Kalau nggak ada boleh nanti hapus ya. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Oke. Nomor 6. Di situ ada hitung angka ya, 1/6 dikurang 1/7, kemudian ditambah setengah dikurang 1/3, ditambah 1/4 dikurang 1/5, ditambah 1/3 dikurang 1/4, ditambah 1/5 kurang 1/6. Sama dengan itu di sini kalau di soalnya ada plusnya lagi yaitu kayaknya kepencet tuh. Harusnya cukup ya. Langsung sama dengan. Oke, ini tunggu dulu. Hitung nggak perlu ternyata. Kenapa? Lihat dari soalnya. Ada plus, ada minus, ada plus, ada minus. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, misalnya yang ini 1/6, ya, ada plusnya 1/6. Ada 1/6 lagi, ada yang minus. Ya, berarti 1/6 dengan minus 1/6 habis. Ya. 1/7 ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti kita tulis aja min 1/7. 1/2 ada nggak? Nggak ada ya. Tulis lagi plus 1/2. 1/3 ada lagi nggak? Yang mirip ada nih, ya. Min 1/3 sama plus 1/3 berarti bisa dicoret. Plus 1/4 sama min 1/4 coret. Min 1/5 sama plus 1/5 coret. Nah, berarti sisanya tinggal min 1/7 tambah 1/2. Biasa samain itu 14 ya. Dikali 2 berarti min 2 tambah kali 7 plus 7. Di jawabannya 5/14. Ya. Yang C. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Untuk nomor 6. Ada yang mau ditanya? Ya, boleh langsung aja dicek. Nggak ada ya? Gampang ya, insya Allah ya. Kalau ada kita lanjut nomor 7. Oke, di situ ada pola bilangan 0, ya, kemudian 9, 26, 65, 124, ya, 217, 342, 513, kemudian X, kemudian Y. Nah, kita coba menghubungkan angka-angka yang berdekatan dulu, ya. 0 ke 9, kira-kira apa? Pasti ditambah 9 kan? Ya. Kemudian 9 ke 26, ya baik, ditambah berapa? 17 ya. Ada hubungan nggak plus 9 sama plus 17? Belum tahu. Kita coba lagi misalnya. 26 ke 65 nambah berapa? Nambah 39 ya. Ada nggak hubungan ini? Plus 9, plus 17, plus 39. Kayaknya nggak enak kan hubungannya ya. Nggak membentuk pola. Oke. Berarti nggak gitu caranya. Kita hapus. Terus misalnya kita mau coba loncat 1. Boleh. Coba loncat 1 dari 0 ke 26. Plus 26. Dari 26 ke 124 plus
berapa? 98. Dari 124 ke 342 juga kan? Bukan pola juga. Oke, ternyata bukan. Terus kita pikir nih, lihat dari angka-angkanya. Ya, lihat dari angka-angkanya. Wah, ini angka-angkanya kan lumayan besar ya, 513, terus 342 ya. Istilahnya selisihnya cukup besar. Sehingga bisa jadi ini adalah bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat. Nah, 513 berapa ya? Berapa pangkat berapa ya? Kan nggak tahu. Ya. 342 kita juga nggak tahu. Oke. Nanti yang paling enak yang ini 65. 65 itu sama aja 8 pangkat 2, tapi ditambah 1. Ya. 8 kuadrat ya, ditambah 1. Atau bisa juga ya, 8 kuadrat itu kan 4 ya, bisa juga adalah berapa? 4 pangkat 3. Ada dua kemungkinan ya, bisa 8 kuadrat tambah 1. Bisa 4 pangkat 3 tambah 1. 26. Ya. Juga bisa ada dua kemungkinan nih. Bisa 5 kuadrat tambah 1, ya kan? Bisa ya? Bisa juga nanti 3 pangkat 3 dikurang 1. 3 pangkat 3 kan 27, kurang 1, 26. Atau bisa juga ini. Tapi yang jadi masalah, kalau yang bawah, 5 kuadrat langsung loncat ke 8 kuadrat. Kan loncatnya lumayan jauh ya. Loncatnya lumayan jauh. Terus kita lihat ini. Oke, bisa nggak kalau dihubungkan dengan pangkat 3? Bisa. Yaitu 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu kan 125 ya. Biar jadi 124 berarti kurang 1. Kalau kuadrat bisa nggak Kak? Kalau kuadrat jadi 11. 11 kuadrat. 11 kuadrat berapa? 121. Ini maunya 124, berarti tambah 3. Kan nggak konsisten. Ya, nggak konsisten. Berarti jangan pakai yang kuadrat, tapi pakai yang pangkat 3. Ya, pakai yang pangkat 3. Karena ini udah konsisten nih. Kalau polanya mau berlanjut, berarti di sini jadi berapa? 6 pangkat 3 plus 1. Ya. Ya, ininya berurutan, tapi ininya min 1 plus 1, min 1 plus 1. Ya. Berubah-ubah. 6 pangkat 3, 216, tambah 1, 217. Berarti ini 7 pangkat 3, kurang 1. 7 pangkat 3, 343, kurang 1. Ini berarti 8 pangkat 3, tambah 1. Berarti ini 9 pangkat 3, min 1. Yang ini 10 pangkat 3, plus 1. Polanya di situ. Nah, berarti berapa nilai X dan Y-nya? Kalau kita udah nemu pola ini, tinggal hitung. 9 pangkat 3. 9 kali 9 kan 81. 81 kali 9, 729. Dikurang 1. 729 dikurang 1, berarti 72. Ya. Udah pasti jawabannya yang D kan? Tapi kalau mau hitung lagi boleh. 10 pangkat 3, 1000. Tambah 1. Kalau mau dilanjutkan ini juga bisa ya. Jadi ini jadi berapa? 2 pangkat 3 plus 1. Yang ini berarti 1 pangkat 3 min 1. Polanya konsisten ya. Kalau ada yang ingin ditanya, boleh langsung. Untuk nomor 7. Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8, angkanya gini. Ya. Ketutupan. Ada ketutupan ya. Yang 202 sama 420. Hapus aja. Dari sini kan
Angkanya seperti ini. Gimana polanya? Jadi ternyata kalau kita selisih ini ya, yang kiri dengan yang kanan kita kurang, ya, menghasilkan angka yang sama. 549 dikurang 426 ya. 9 kurang 6 ya. 4 kurang 22 ya. 123. Selalu gitu ternyata. 325 kurang 202 123. Ya, ini juga sama. Ya. 786 kurang 663 123. Nah, supaya menghasilkan 123, berapa nilai tanda tanya? Ya. Nanti nilai tanda tanyanya adalah 335. Ya. Supaya menghasilkan 123. Oke. Kalau ada yang mau ditanya silakan dengerin. Untuk nomor 8 ya. Kalau nggak ada yang ditanya silakan di screenshot ya atau di foto. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor 6 sampai 8 ya. Ini ngomongin operasi matematik biasa ya. Sederhana ya. Kemudian sama pola bilangan dan gambar gitu ya. Gambar di dalam gambarnya nanti ada angka. Masih masuk subtes penalaran umum. Kalau nggak ada, kakak hapus ya. Berarti nomor 8 tadi E. Kalau nggak ada, mau kakak hapus. Kita lanjut ke nomor 9 dan seterusnya. Itu bagian subtes PKU nih. Yang biasanya memang masih banyak yang bingung ya di bagian PKU. Oke, kakak hapus. Nomor 9. Ada 3 calon kiper, 4 pemain belakang, 6 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Ya, jadi di sini kakak tulisnya ada kiper. Kakak tuliskan kiper. Pemain belakang B, gitu ya. Pemain tengah T, pemain depan D. Calon kipernya ada 3, gitu ya. Ini calonnya. Ya kan ada 3. Terus pemain belakang 4, tengah 6, depan 3. Nah, banyak cara untuk memilih. Berarti yang dipilih, ya, kita tulis. Seorang kiper, 1 kiper. 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Ya. Oke, berapa banyak cara? Gampang kan ya? Nanti tinggal dikali aja ini. Kita cari masing-masing dulu. Kalau ada 3 calon kiper, ya, yang dipilih hanya 1. Berarti ada berapa banyak cara ya, yang bisa kita lakukan. Ya. Gampang kan? Kalau ada 3 calon kiper, dipilih 1 kiper, pasti ada 3. Ya, pasti ada 3 cara. Atau kalau matematik itu nanti pakai namanya kombinasi ya, kombinasi. Kalau ditulis nanti kombinasi ya. Dari 1 3 ya. Atau 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Boleh kayak gini. Boleh pakai kombinasi. Ini untuk kiper. Untuk pemain belakang sama, dengan cara yang sama boleh pakai kombinasi. Ya. Cuma nanti takutnya kelamaan. Ya. Takutnya kelamaan. Karena apa? Karena kan ini angkanya lumayan besar. Ya. Bisa juga kita pakai logika. Ya. Kalau dari 4 calon pemain belakang yang dipilih hanya 3, berarti bisa kita sebut yang tidak dipilih, gitu ya. Yang tidak dipilih adalah 1 kan? Dari 4 calon yang dipilih 3,
Yang nggak dipilih 1 kan? Artinya apa? Banyaknya cara sama. Ada 4 calon pemain belakang. Ya. Banyaknya cara memilih 3 pemain dengan banyaknya cara ya tidak memilih 1 pemain itu sama. Jadi supaya lebih mudah, ya kan? Dari 4 calon yang tidak dipilih 1. Berarti berapa banyak cara? 4. Ini juga sama pemain tengah. Dari 6 pemain tengah yang tidak dipilih 1, berarti banyaknya cara 6. Ini juga sama. Dari 3 pemain depan yang tidak dipilih 1, berarti banyaknya cara di ya. Tinggal gitu. 3 kali 4 berapa? 12 ya. 12 kali 6 72. 72 dikali 3 206. Ya, jawabannya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kenapa nggak pakai permutasi? Kenapa? Kenapa nggak pakai permutasi? Oke. Kalau kalian ingat ya, bedanya kombinasi dengan permutasi apa sih? Ya. Jadi kalau perbedaan itu di bagian ini ya, apa ya? Tentang urutan, ya kan? Jadi kalau bisa kiper aja deh, kiper. Ya. Nah, dipilih 1, ya, dipilih 1 orang. Ada 3 orang misalnya, ada A, B, sama C. Yang dipilih jangan kiper deh, pemain belakang aja deh, pemain belakang biar kelihatan ya. Pemain belakang. Ada 4 orang, misalnya ada A, B, C, sama D. Misalnya. Yang dipilih 3 orang. Berarti kan nanti bisa ABC, ya kan? Bisa ABD, ya kan? Bisa ACD, bisa BCD. Nah, ini yang namanya kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Artinya ABC ini sama dengan misalnya BCA, ya kan? Karena kan nggak peduli mau A duluan kek, mau B duluan kek, ya kan? Yang penting yang dipilih 3 orang ini doang, A, B, C. Ya, beda dengan permutasi. Kalau permutasi, ya kalian nanti modelnya yang memperhatikan urutan. Artinya ABC beda dengan BCA. Tapi kalau kombinasi kan enggak, ya, enggak memperhatikan urutan. ABC sama dengan BCA. Ya. Kenapa enggak pilih permutasi? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sudah jelas belum? Tadi siapa yang nanya? Aryo ya. Nah, gimana Aryo? Mungkin kalau di matematik kayak gitu ya, gampangnya ya. Di TPA juga boleh lah disebut. Dibanding permutasi, kenapa dipilih kombinasi? Karena kalau permutasi lihat urutannya, dilihat. Makasih Kak. Oke, udah ya, cukup ya. Kita lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, nomor 9 boleh langsung di screenshot aja. Jadi memang harus hati-hati ya. Kalian harus udah paham banget ya perbedaan kapan sih Kak kita pakai permutasi, kapan kita pakai kombinasi. Ya, mungkin di matematik juga belajar. Cuma kalau di TPA biasanya nggak terlalu rumit gitu ya soalnya. Syarat-syaratnya nggak terlalu rumit. Biasanya seperti itu. Kalau nggak ada lagi, Kak hapus ya. Kak hapus. Lanjut ke nomor 10. Oke. Fungsi P ya, A, B akan memberikan nilai terbesar antara A atau B. Ya. Nah,
Jadi kalau P-nya besar, kita tulis ya, P-nya besar, itu yang diambil adalah nilai yang besar. Misalnya, katanya misalnya, ya, P besar dari 3,7, berarti yang diambil 7, nilai paling besarnya. Ya, aturannya gitu. Sedangkan kalau fungsi P kecil, ya, P kecil dari A, B, yang diambil adalah nilai yang kecil. Misalnya Pi 2 dan 9, nanti yang diambil 2. Ya. Gampang kan ya? Aturannya gampang ya. Kalau Pi-nya besar yang diambil nilai yang besar, kalau Pi-nya kecil yang diambil yang nilai kecil. Oke, tinggal kita hubungkan dengan pertanyaan. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Oke. Ya udah, kita hitung satu-satu. Yang ini dulu. Karena P-nya besar, yang diambil yang besar, berarti 2. Ya. P-nya kecil, berarti yang diambil yang kecil, berarti 3. P-nya besar, berarti yang diambil yang besar, berarti 3. Gitu ya. Nah, kemudian, sekarang yang bagian kanan, tadi bagian kiri udah ya. Bagian yang kanan. Oke, yang ini P-nya besar, ambil yang besar, 9. P-nya kecil, ambil yang kecil, 8. P-nya kecil, ambil yang kecil, 8. 3 kali 8, 24. Nah, selesai ya. Yang B. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Gampang ya? Simple ya? Jadi kalau aturannya di soal ini maunya kalau P-nya besar, ambil yang besar, P-nya kecil, ambil. Yang penting kita harus teliti aja. Jangan sampai kebalik-balik. Kalau ada yang ditanya, silakan di foto ya atau screenshot. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Cukup ya? Kakak hapus ya. Nomor 11. Esok hari, seorang guru ingin membagikan pensil pada 7 orang muridnya. Namun, esok belum tentu semua muridnya hadir. Jadi bisa aja yang hadir cuma 1 atau 2 gitu ya, atau semuanya hadir. Guru tersebut ingin membagikan pensil kepada murid-muridnya sama rata dan tak bersisa. Ada artinya tuh, sama rata dan tak bersisa. Artinya apa? Artinya nanti jumlah pensilnya adalah kelipatan dari murid yang datang. Ya, ya kan? Gitu ya. Pertanyaannya banyak pensil minimal yang harus disediakan oleh guru tersebut. Oke, tadi yang kakak bilang, berarti jumlah pensilnya harus kelipatan dari siswa yang hadir. Berarti kalau yang hadir 1 harus kelipatan dari 1. Nah, kalau bilangan bulat kan pasti kelipatan 1 semua. Kalau yang hadir 2, ya, dan seterusnya. Hadir 3 kelipatan 3, hadir 4 kelipatan 4. Ya. Hadir semua, ya, berarti harus kelipatan 7. Nah, apakah kita harus ngaliin semua ini? Ya, nggak perlu kelamaan. Ya, karena yang tanya minimal kan, nanti kita nyari KPK dari 1, 2 sampai 7 ya. Kita nyari KPK ya, KPK
1 nggak perlu, ya. Kemudian ada yang bisa kita permudah nih. Apa tuh? Bisa ini. 3 sama 4. Kalau dikali kan 12. Kemudian 2 sama 6 nih. Ya. Dikali 12 juga. Artinya nanti salah satunya bisa kita coret. Triknya gitu ya. Triknya gitu. Kelipatan dari 12. Ya. Kelipatan dari 12. Otomatis kelipatan dari 3 dan 4. Serta kelipatan dari 2 dan 6. Jadi kita pilih salah satu aja. Ya. Misalnya yang ini kita atur. Berarti KPK-nya tinggal 12. Dikali berapa sebenarnya? 5 dikali 7. 5 sama 7 ya, nggak ada hubungannya sama 12 kan? Jadi kita cara triknya hitungnya biar gampang. 12 kali 5 60 kali 7 420. Dah, yang E. Silakan kalau ada yang tanya nomor 11. Atau bisa juga kalau misalnya kalian mau pakai cara lain, misalnya ya. Di situ kan katanya harus kelipatan dari 5. Namanya kelipatan 5, satuannya kalau nggak 5 pasti 0. Pasti kan? Artinya kalau nggak C yang E. A, B sama D udah nggak mungkin kelipatan 5. C sama E, ya tinggal pilih aja. Ya kan? Nah, kalau kita lihat harus kelipatan 7, mana kelipatan 7? Udah pasti yang E, yang C bukan. Bisa cara seperti itu, ya. Bebas, kalian nanti bisa mengerjakan pakai cara yang menurut kalian paling enak. Ya, itu trik-triknya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kakak hapus ya. Kita lanjut ke nomor berikut. Nggak ada nih ya? Oke, kakak hapus ya. Kalau nggak ada, kakak hapus. Kita ke nomor 12. Siswa sebuah sekolah 75 anak. Sekolah tersebut memiliki 2 kegiatan tambahan, memanah dan berkuda. Berarti ini nanti kita bisa pakai diagram Venn aja ya, supaya mempermudah nih. Kita gambar agak gede ini ya, biar jelas nanti. Ada 2 kegiatan, yaitu memanah dan berkuda. Ini yang memanah ya, kakak tulis M gitu aja ya. Ini yang berkuda, kakak tulis K kuda gitu ya. Nggak boleh deh, nggak masalah ya. Nah, tadi katanya total seluruhannya adalah 75. 75 ya. Total siswa. Oke. 25 anak ya. Dengan 15 diantaranya perempuan mengikuti kegiatan memanah dan berkuda. Berarti yang ikut kedua jenis kegiatan ini ada 25 anak. Jadi irisannya kan ada 25. Di mana katanya 15 diantaranya perempuan. Ya. Boleh ya kakak tulis. Dari 25 ini perempuannya ada 15. 15 perempuan. Berarti laki-lakinya ada berapa? Sisanya kan? Ada 10 laki-laki. Ya. 10 laki-laki yang ikut kedua jenisnya. Kakak tulis ya, kakak bedain warnanya biar nanti jelas. Oke. Selanjutnya, banyak siswa yang hanya mengikuti berkuda sama dengan banyak siswa yang hanya mengikuti memanah. Yang hanya mengikuti berkuda, kakak misalkan X deh. Sama dengan yang mengikuti memanah, jadi sama-sama X. Ya. Oke, lanjut.
18 laki-laki mengikuti kegiatan berkuda. Nah, 18 laki-laki mengikuti berkuda. Karena tadi udah ada 10 laki-laki yang mengikuti berkuda plus memanah, berarti dengan kata lain, nanti yang hanya mengikuti berkuda, laki-lakinya ada 8. Ya. Jadi logika ya. Laki-laki yang ngikutin berkuda doang 8. Laki-laki yang mengikuti berkuda plus memanah 10. Katanya laki-laki yang mengikuti berkuda nanti ada 18. Dan 25 perempuan mengikuti kegiatan memanah. Oke, sini. Ya. Karena udah ada 15 perempuan yang mengikuti keduanya, berarti yang hanya mengikuti memanah sisanya 10 perempuan. 10 tambah 15, 25 yang mengikuti memanah. 10 anak tidak mengikuti kegiatan tersebut. Berarti di sini yang nggak ikut ada 10. Dengan laki-laki banding perempuan nilainya 3:2. Gampang ya? 3:2. Berarti nanti laki-lakinya ada berapa? Ada 6. Ya. Laki-lakinya ada 6. Perempuannya berarti ada 4. Ya. Supaya perbandingannya berapa tadi? 3:2. Ya. Laki-lakinya 3, perempuannya 2. Oke. Selanjutnya, kita nggak tahu nih nilai X ini berapa. Kita cari dulu. Kita cari. Gimana cara nyarinya, Kak? Oke, nggak usah susah-susah ya. Nanti kita logika aja. Yang hanya mengikuti memanah adalah X. Ditambah yang hanya mengikuti berkuda juga X. Tadi kita misalkan. Dan yang mengikuti keduanya adalah 25. Yang tidak ikut keduanya adalah 10 dan total siswanya 75. Gitu. Jadi kan logikanya total siswa itu sama aja total ya dari yang hanya mengikuti memanah ditambah hanya mengikuti berkuda ditambah yang mengikuti keduanya ditambah yang tidak ikut keduanya. Ini dibuka 2x. Berarti 35, 75 kurang 35 40 ya. Berarti X-nya 20. Nah, kita ganti di sini, X-nya 20. Nah, gampang deh. Dengan kata lain nanti, ketutupan ya, ada ketutupan ya. Ada ketutupan di sini katanya. Oke ya. Berarti dengan kata lain, kita bisa lihat di yang hanya memanah dulu. Totalnya ada 20, yang hanya memanah. Perempuannya 10, berarti laki-lakinya juga 10. Yang hanya mengikuti berkuda, totalnya 20. Yang laki-lakinya 8, berarti yang perempuannya 12. 8. Pertanyaannya adalah, selisih banyaknya laki-laki dan perempuan di sekolah tersebut. Kita total dulu nih yang laki-laki. Laki-laki ada berapa? 10 tambah 10 tambah 8 tambah berapa ini? Ya, 34 ya. 34. Nah, oke, itu yang laki-laki. Sekarang yang perempuan. Perempuannya berapa? 10 ya. Tambah 15 tambah 12 tambah berapa? 41. Udah, gampang kan? Selisihnya otomatis 7 ya. Selisihnya berarti ya, selisih perempuan dikurang laki-laki itu sama dengan 7. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya untuk nomor 12. Agak panjang ya. Itu laki-laki 12 tadi gimana, Kak? Kita bikin diagram frame-nya. Laki-laki yang 12 itu gimana? Laki-laki yang 12. Oh, yang ini ya? Iya. Yang ini. Tadi
Kita udah mencari nilai X ya. Tadi X itu artinya apa? X itu artinya yang hanya mengikuti memanah dan yang hanya mengikuti berkuda karena jumlahnya sama. Sampai sini udah paham ya? Dapat nilai X-nya 20. Balikin di sini. Ya. Yang hanya ikut berkuda 20 totalnya. Di soal tadi laki-lakinya yang hanya berkuda 18. 8 maksudnya. Berarti yang hanya kok ini laki-laki, maaf ya, ini perempuan maksudnya, salah nulis. Berarti yang 12 ini perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Ya. Berarti yang hanya mengikuti berkuda perempuannya ada 12. Gitu maksudnya, ya. Iya, itu perempuan ya harusnya ya, salah. Mohon maaf ya, karena salah nulis. Harusnya perempuan. Bukan laki-laki ya, yang 12. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada ya? Sudah ya? Belum ya? Kalau nggak ada kakak hapus ya, boleh di foto atau screenshot saja. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Tadi ini ganti ya, pilih perempuan ya, yang 12. Kalau nggak ada kakak hapus ya, cukup ya. Tiga belas. Oke, gambarnya gini ya. Ada sudut-sudutnya. Kemudian yang ditanya adalah P. P itu yang sudut di sini. Ya. P berapa? Oke, langsung aja dari yang diketahui. Ini 150, 150, 150. Kita tahu garis lurus totalnya harus 180. Ini 150, berarti ini 30. Ini 150, berarti ini 30 juga. Ini 150, berarti ini 30 derajat juga. Ya. Sampai situ paham ya, gampang ya. Oke. Kemudian yang di bawah dulu ini ada segitiga. Total sudut segitiga harus berapa? Harus 180 juga. Berarti ini 30, 30, baru 60. Supaya jadi segitiga, sudut di sini harus 120. Ya. Kemudian lagi-lagi garis lurus. Totalnya harus berapa? 180 lagi. Berarti ini 120, ini pasti 60. Lagi-lagi ini segitiga, totalnya harus 180. 60 tambah 30 baru 90. Berarti P-nya bernilai 90. Ya. 90 derajat ya. Yang B. Silakan. Kalau yang mau tanya? Untuk nomor 13. Nggak susah ya, insya Allah nggak susah ya. Kalau nggak ada
Ya, boleh di foto atau screenshot. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya. Panas ya. Di sini aja masih muat nih. Ada lingkaran. Ya. Anggap aja lingkaran ya. Walaupun nggak bagus ya lingkarannya. Nah, kemudian di dalam lingkaran ada persegi panjang. Persegi panjang ya, yang nanti titik-titik sudutnya menyinggung lingkarannya. Ya. Di sini ada titik A, B, C, D. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian persegi panjang ABCD pada gambar di atas memiliki panjang AB 12. Panjang AB ya 12. Dan AD-nya 5. AD-nya 5. AD-nya 5. Oke. Yang ditanya apa? Luas lingkaran. Nanti untuk menghitung luas lingkaran kita tahu rumusnya adalah PR kuadrat ya. Nanti kita harus mencari jari-jarinya. Oke, berarti nanti simple aja ini. Persegi panjang jelas, masing-masing sudutnya 90 derajat ya, siku-siku. Sehingga ini kita bisa mencari ya, jarak AC, jarak BD sama ya. Pakai Pitagoras ya, langsung aja. 5, 12 berarti berapa? Ini 13. Kita pakai Pitagoras. Nah, kemudian apakah jarak sama dengan diameter? Karena kan belum tentu ya, belum tentu. Nah, terus gimana Kak? Caranya adalah kalau misalnya ini persegi panjang, ya, titik potong diagonalnya, ini udah pasti pusat lingkaran. Ya, kalau pusat lingkaran berarti jarak AC-nya adalah diameter. Jarak AC-nya adalah diameter. Di 13 cm ya. Ya, itu pasti ya. Jadi jarak antara dua titik di lingkaran ya, belum tentu diameter. Belum tentu diameter. Ya, dia menjadi diameter ketika apa? Ketika memotong ya, pusat lingkarannya. Nah, ini mah gampang ya. Tinggal hitung untuk mencari luasnya. Boleh pakai PR kuadrat, boleh juga pakai rumus 1/4 PD kuadrat. Nah, ya, dengan D adalah 13, kalau dikuadratin 169 pi per 4 ya. Berarti jawabannya yang D. Silakan kalau mau tanya nomor 14. Ini kena cahaya ya, kita hapus dulu. Ini 12 ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kelihatan ya ini spidolnya. Silakan, ada yang mau tanya? Saya kasih waktu ya. Kak, kenapa pakai 1/4, Kak? Kenapa pakai 1/4? Kenapa? Pakai 1/4. Pakai 1/4. Yang ini. Ya simpel aja. Yang kita tahu kan jari-jari itu kan setengah kali diameter ya. Ya kan? Jari-jari setengah diameter. Kalau dikuadratin berarti jari-jari kuadrat ya 1/4 diameter kuadrat. Ya.
Oke, makasih Kak. Itu aja ya. Gampang kan? Kak, tadi itu diameter tahu dari mana, Ini Kak? luasnya ya Biar tahu itu diameter. 3/4 pi kuadrat. Kak, itu tadi diameter bagaimana? Oh, diameter. Jadi gini, kalau ada lingkaran ya, kakak gambar lingkaran dulu deh. Dari ini kan. Misalnya saya punya titik di sini, titik A, sini titik B, ya kan? Apakah jarak dari titik A ke B ini diameter? Kan enggak, ya kan? Tapi antara dua titik diameter ketika apa? Ketika dia melewati pusat lingkaran. Di pusat lingkaran ini titik O, misalnya jarak dari A ke C, ya. Melewati pusat lingkaran, ya. Melewati pusat lingkaran. Jadi jaraknya namanya diameter. Gitu. Ya. Kalau mau jadi, ya, atau kalau mau mencari diameter, syaratnya seperti itu. Nah, di soal ini, kalau ada persegi panjang ya di dalam lingkaran, pusat diagonalnya nanti sama dengan pusat lingkarannya, gitu ya. Pusat diagonal persegi panjang maksudnya ya. Pusat persegi panjang sama dengan pusat lingkarannya, gitu. Pasti kalau ada persegi panjang di dalam lingkaran, gitu. Ya. Oke, Kak, kasih. Oke, makasih. Gitu ya, itu ketentuannya ya. Nah, yang ketentuan itu sebenarnya kalian udah belajar di SMP ya, matematik ya. Tentang bangun data, gitu ya. Mungkin lupa. Nah, itu yang perlu dicatat sebenarnya, yang perlu dicatat. Trik-trik cepat perlu dicatat. Konsep-konsep matematik yang kayak gini, matematik di SMP perlu dicatat. Kalian ya, kakak sarankan bikin catatan ya. Kalau nanti nemu soal yang kayak gini lagi udah enak ya untuk mengerjakannya. Kakak hapus ya kalau udah ya. Gak ada yang tanya lagi kan? Lanjut nomor 15. Diketahui P plus Q plus PQ sama dengan 41. Seperti biasa di sini ada tabel P dan Q ya. Di mana nilai Q-nya udah pas 12. Nilai P-nya adalah P plus 1 dikali Q plus 1. Nah, yaudah ini kita kali aja ya. P kali Q PQ ya kan? P kali 1 plus P, 1 kali Q plus Q, 1 kali 1 plus 1. Udah ada tentuannya tadi. 41 kan? P plus Q plus PQ 41 tambah 1. Berarti jadi 41 tambah 1 ya, 42. Dan gampang, P-nya sama dengan Q. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nomor 15. C ya, jawabannya ya. Nomor 15 C. Nggak ada nih. Kakak lanjut dulu ya, nomor 16. Pada bulan Maret, harga beras per karung senilai P. Bulan Maret harganya adalah P. Lalu pada bulan April terjadi kemarau yang mengakibatkan lonjakan harga beras sebesar 30%. Berarti bulan April harga berasnya naik. Ya, naik 30%. Tadi kan misalkan T ya, kita pakai angka aja kali ya, biar lebih enak ya. Karena kalau pakai angka, hitungnya lebih enak, lebih simpel.
Misalnya T-nya adalah 1000 T. Boleh ya. Kita pakai angka yang enak dihitung. Bulan April harganya naik 30%. Berarti awalnya 1000 ditambah 30%, 30 per 100 dari 1000. Nah, biasa coret. Ya. Berarti April harganya adalah 1.300. Kemudian Mei, ya, sebulan kemudian, yaitu bulan Mei, pemerintah impor beras yang mengakibatkan harga beras turun 25%. Berarti harga berasnya 1.300 di bulan April turun, berarti dikurang 25%. Dari berapa? 1.300. Contohnya. Berarti 1.300 dikurang ya, 25 dikali 17 berapa? 325 ya, 325. Berarti bulan Mei harganya adalah 975. Ya. Oke. P harga bulan Maret yaitu 1.000. Q harga bulan Mei yaitu 975. Dari sini jelas P lebih besar dari yang silakan kalau ada yang ditanya. Itu 1000-nya gimana tadi, Kak? Kalau itu 1000-nya gimana nih? Misalin aja. Misalin angka yang paling gampang. Ya, itu permisalan aja ya, bukan dari soal. Dari soal seharusnya kan T. Dari soal. Tapi kakak misalin aja dengan angka. Karena kalau dengan angka biasanya kita jadi lebih enak menghitungnya. Gimana? Yang nanya? Lanjut ya, nggak ada ya? Nggak ada yang nanya lagi kan? Kalau lanjut, kalau nggak ada yang nanya kita lanjut nih. Boleh di screenshot. Ya, cukup ya. Kata hapus. Kita lanjut ke nomor 17. Dengan P bilangan bulat positif ya. P-nya adalah bilangan ya, bulat positif. Manakah bilangan di bawah ini yang mungkin menjadi sisa dari P plus 2 ya, dikali P pangkat 3 min P kalau dibagi 6. Nah, dibagi 6. Oke, kita boleh pakai cara hitung ya. Coba satu-satu ya. Dari P-nya 1, terus P-nya 2, P-nya 3, dan seterusnya. Tapi memang agak lebih lama ya. Misalkan P-nya 1. Berarti berapa nih? 3 ya. Itu berapa? 1 kurang 1, 0 kan? Dibagi 6, jelas 0 ya. Sisanya juga 0. Ya. Kalau dibagi 6 hasilnya 0, sisanya 0. Terus kita misalkan lagi P-nya 2. Berapa nih? Kalau 2 4 ya kan? Ini kalau 2 berapa? 2 pangkat 3 8 kurang 2 6. Dibagi 6. Ya. Ini bisa dicoret. Bernilai 4 kan? Sisanya 0 ya. Yang ditanya sisa, bukan hasil. Hati-hati. Yang ditanya sisa, bukan hasil. Kalau P-nya 3, jadi berapa? 5. Jadi berapa?
3 pangkat 3, 27. Kurangi 3, 24. Dibagi 6. 24 bagi 6, 4. Kali 5, 20. Sisanya 0. Artinya apa? Sisanya 0 terus nih. Kalau mau coba angka lain, ya nanti sisanya 0. Udah kelihatan polanya. Ya, udah kelihatan polanya. Ini kalau pakai cara ngitung satu per satu. Cara ngitung satu per satu. Atau bisa juga kita pakai cara lain. Cara lain ini. P plus 2 kita tulis lagi. Ya. Yang sebelahnya, P pangkat 3 kurang P, kita faktorin jadi P. Ya kan? Terus dikali berapa? P kuadrat min 1 ya. 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 Sama kan? Dibagi 6. Ini kita faktorin lagi yang P kuadrat min 1-nya. Jadi P plus 2 dikali P dikali P plus 1 P min 1. Nah, kalau kita lihat nih, P plus 2, P plus 1, P min 1. Ini kayak angka yang berurutan. Ya. Urutannya berarti kalau yang paling kecil adalah P min 1, kemudian P, kemudian P plus 1, kemudian P plus 2, baru dibagi 6. Artinya apa? Artinya kalau kayak gini kita simpulkan, ya, pembilangnya adalah perkalian 4 bilangan yang saling berurutan. Ya, P min 1 dikali P dikali P plus 1 dikali P plus 2. Ya. Berarti kalau misalnya kita misalkan P-nya 1, berarti sama aja 0. Ya. Kalau P-nya 1 ya, jadi sama aja 0 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dibagi 6. Jadi 4 bilangan bulat yang berurutan dibagi 6. Kalau P-nya 2, ya kan? Berarti jadi berapa? 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dibagi 6. Bisa juga gitu kan? Nah, kalau udah gini gampang nih. Pasti nih ya. Pasti nih. Kalau 4 angka berurutan kita kali terus, ya, pasti kelipatan dari 6. Pasti. Kayak misalnya ini. 2 kali 3 kan kelipatan 6. 2 kali 3 kelipatan 6. Atau misalnya kamu angkanya asal banget deh. Misalnya berapa ya? 76, 77 ya misalnya. 78. Terus 79 bagi 6. Tahu dari mana nih kelipatan 6 nih? 6 itu kan sama aja 2 kali 3. Yang mana nggak kelihatan? Yang ini? P sama dengan 2. Oh, yang ini nggak kelihatan? Iya. Yang perenangnya juga. Nggak kelihatan ya? Oke, kita kayak dulu ya. Ada kata sedikit ya. Tadi kalau P-nya 1, ini kan 0 kali 1 kali 2 kali 3 per 6 ya. Jadi ini pasti sisa 0 karena habis. Atau lipatan dari P-nya 2 juga sama ya. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 terus bagi 6, sisanya juga pasti 0. Atau lipatan 6. Berapapun ya. Angka P-nya ya, asal bilangan bulat positif tadi. Kalau 4 angka berurutan seperti ini kita kalikan, pasti habis dibagi 6. 6-nya boleh kita ganti jadi 2 kali 3 kan? Ini kan 6. Pasti habis ya. Ya. Jadi berapa misalnya? 39. Bisa nggak dibagi 3? Bisa juga. 13. Artinya kelipatannya pasti alias sisanya 0. Nah, jadi itu salah satu apa ya, kayak ketentuan kalau ada 4 angka berurutan kita kalikan pasti kelipatan pasti ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Untuk nomor
17. Jadi jawabannya D. 4 doang benar. Karena selalu habis dibagi 6. Alias sisanya pasti 0. Sisanya pasti 0. Nggak ada ya? Nggak ada yang nanya kan ya? Insya Allah udah paham ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. 3 soal lagi. Mudah-mudahan cukup ya waktunya ya. Udah dipoto. Terus silakan. Saya kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Terus ya. Ini jawabannya yang D, nomor 17. Lanjut, nomor 18. Dua bilangan prima dijumlahkan, manakah di bawah ini yang mungkin menjadi jumlahnya? Oke, yang satu 32 ya, yang kedua 43, yang ketiga 52, yang keempat 60. Kita tahu bilangan prima itu ini ya, dan seterusnya ya. Oke, 32. Berarti kalau kita ambil yang paling kecil dulu ya, 2. Berarti ditambah berapa? Tambah 30. 2 prima, 30 bukan. Oke. Kita coba lagi pakai yang 3. Berarti 3 plus berapa? 29. Ya. 3 prima, 29 prima bukan? Prima juga ya. Berarti ini mungkin. Mungkin. 43. Kita pakai angka yang paling kecil lagi, 2. Berarti tambah berapa? Supaya 43 hasilnya. 41 ya. 2 prima. 41 prima bukan? Prima. Berarti 2 betul. 52. Kita pakai angka kecil lagi, 2 tambah 50. 50 bukan prima. Jangan. Pakai angka 3. Tambah berapa? 49. 49 bukan prima. Cari lagi. 5 tambah berapa? 47. 47 prima bukan? Prima ya? 47 ya? Berarti betul. Yang ketiga. Yang keempat, 2 tambah 58. 58 yang bukan. Kita pakai angka 3. Tambah 57. 57-nya juga bukan prima. 57 habis dibagi 3 kan ya. Kita pakai 5 tambah 55. 55 juga bukan prima. Habis dibagi 5. Kita pakai angka 7. 7 tambah 53. Nah, 53 prima. Ya, 53 prima. Berarti 4-4-nya mungkin. Sehingga jawabannya adalah yang semua benar ya. Yang silakan, kalau ada yang bertanya. Enggak ada ya? Kita tunggu. Sudah cukup jelas kayaknya ya, gampang ya. Coba ya. Kalau nggak ada lanjut 19 di bawah aja ya. Jika X bilangan bulat positif, berarti nanti X mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. A itu adalah 3,2 kali 10 pangkat X. Ya, ini kali ya, biar nggak mirip ini aja. Berarti nanti A kalau X-nya 1, ya, X-nya 1, berarti 10 ya, kali 3,2, 32. Kalau X-nya 1,
Ini jika X1. Kalau X-nya 2, berarti A-nya berapa? 320. X-nya 2, 100 kali 3,2. Jika X-nya 3, berarti 3.200. Dan seterusnya. Artinya, nanti ya, nilai A itu 32, 320, tinggal tambah nolnya aja ya belakangnya, tambah 0 terus. Karena kan dikali 10 pangkat penyebabnya. Berapakah nilai A? Ya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sini aja ya. Pernyataan 1, A antara 7.000 dan 300.000. Berarti 32 enggak, 320 enggak, 3.200 enggak. Berarti selanjutnya berapa? 32.000. Masuk enggak di dalam rentang ini? Ya, 32.000 alias antara 7.000 sampai 300.000. Kemudian selanjutnya kan 320.000 ya. 320.000 masuk enggak di rentang ini? Enggak. Berarti jelas A-nya pasti 32.000. Artinya pernyataan 1 saja cukup. Pernyataan 1 saja cukup. Karena A-nya sudah pasti 32.000. Kemudian pernyataan 2, X adalah bilangan bulat yang kurang dari 50 dan habis dibagi 12 dan 16. Kira-kira berapa X? Kurang dari 50, tapi habis dibagi 12 dan 16. Pasti jawabannya adalah X-nya 48. Kurang dari 50 kan? Habis dibagi 12 ya? Habis. Dibagi 16 habis. Ada nilai selain 48 enggak? Yang habis dibagi 12 dan 16 tapi kurang dari 50. Enggak ada kan? Hanya 48 kan? Artinya nanti A-nya otomatis 3,2 kali 10 pangkat 48. Berarti 2 saja juga cukup. 1 saja cukup, 2 saja cukup. Jawabannya yang D. Silakan kalau ada yang bertanya. Nomor 19. Nggak paham sama yang pernyataan 2. Itu kenapa bisa 48? Masih nggak paham sama pernyataan kedua. Oke. Pernyataan kedua bilangnya apa? X adalah bilangan bulat yang kurang dari 50 dan habis dibagi 12 dan 16. Berapa kira-kira X-nya? Berarti dia habis dibagi 12 dan 16. Kelipatan dari 12 dan 16 kan? Berapa? Lipatan dari 12 dan 16. Yang paling kecil deh. 48 kan pasti. 4. Ada lain? Ya. Ada yang lain? Ada. Di atasnya 48 pasti ada. Tapi kan maunya di situ kurang dari 50. Kurang dari 50 dan habis dibagi 12 dan 16. Pasti kan? Pasti 48 ya X-nya ya. Nah, siapa yang nanya tadi? Iya, Kak. Oke, Kak. Kisti ya. Gimana Kisti? Jadi pernyataan 2 gitu ya? Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Jadi X-nya pasti 48. Nggak ada angka lain selain 48. Yang habis dibagi 12 dan 16. Dan kurang dari 50. Cukup ya? Nomor 19 boleh difoto atau screenshot. Kita ke nomor terakhir di waktu dulu. Oke. Kita hapus ya.
20. Pertanyaan gini, apakah seper 1 plus T 1 plus T lebih besar dari seper 1 min T? Ya, pertanyaannya itu. Berarti jawabannya ya harus pasti ya. Kalau iya, ya. Kalau enggak, ya enggak. Enggak boleh, bisa iya, bisa enggak. Enggak boleh. Pernyataan 1, ya. T antara 0 dan 1. Berarti T-nya kan 0, sekian. 0, sekian. Ya enggak? 0, sekian. Berarti seper. Nah, T-nya masukin 0, sekian. 1 tambah 0, sekian. Berarti 1, bla 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 gitu ya. Yang sebelah kanan, ruas kanan berarti 1 dikurang 0, berarti 0, sekian. Ya. Di sini ruas kiri penyebutnya lebih besar dibanding ruas kanan. Berarti hasilnya pasti, gitu ya, pasti ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan. Artinya nanti pernyataan 1 tidak. Ya. Berarti pernyataan 1 saja cukup. Yang penting ada jawabannya, tidak atau ya. Nggak boleh, bisa iya, bisa tidak. Kalau mau pakai angka, boleh deh. Misalnya berapa? Yang gampang ya, setengah. Berarti ini 1,5. Yang ini 0,5. Misal. Jelas kan? Gedean yang ruas kanan. Berapapun angka T-nya, asalkan antara 0 sampai 1, pasti jawabannya tidak. Jadi pernyataan 1 saja itu. Pernyataan 2, T-nya kurang dari 0. Nah, T kurang dari 0. Ini yang jadi masalah nanti. Ya. Kenapa? Oke, kita misalkan. Kalau T-nya adalah min 1. Berarti ini jadi berapa? Ya. 1/0. Ruas kanan jadi 1/2. 1/0 ini kan nggak boleh kan? 1/0 kan nggak boleh. Nah, berarti ini nggak tahu nih, ya nggak tahu. Ya, nah kalau misalnya T-nya min 2, boleh ya? Karena kan kurang dari 0, T-nya min 2. Berarti kalau T-/-nya min 2, 1 kurang 2. Min 1. Yang ruas kanan. Berarti 1/3 ya. Nah, jelas gedean yang ruas kanan. Berarti tidak. Jadi untuk pernyataan 2, bisa tidak, bisa nggak tahu jawabannya. Ya. Artinya ini ambigu di sini, masalah di sini. Sehingga pernyataan 2 saja tidak cukup. Ya. Jadi jawabannya yang A. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Ya, gitu. Ya, dari sini aja udah jelas. Silakan kalau ada yang bertanya, nomor terakhir. Agak tunggu, nggak ada nih ya, nggak ada yang nanya. Nggak ada kayaknya ya. Oke, mungkin sudah cukup ya, pas nih setengah
11. Jadi untuk hari ini kita hanya tes hariannya aja kayaknya ya. Untuk TO-nya silakan kalian bisa buka di YouTube ya. Di channel Bimbel Nurul Fikri. Ya. Di sana sudah dibahas soal tryout-nya ya, tryout 13. Karena kita nggak cukup hari ini ya. Atau kalau masih ada yang bingung ya, terkait soal TO atau tes harian hari ini, bisa kalian tanyakan di grup Telegram. Oke, sekian dari kakak. Ya. Terima kasih. Kakak kembalikan ke Kanarman. Oke, terima kasih Kak Satrio. Ya, tadi teman-teman pembahasannya ya, kedengaran nggak Kak sedikit? Kedengaran. Oke. Ya tadi pembahasan dari Kak Satrio ya, buat teman-teman yang mau rehat dulu sebentar boleh. Ya mungkin ada yang mau sholat, boleh. Kemudian atau mau baca Al-Quran, boleh. Tapi yang jelas nanti 10.45 kita akan kembali lagi ya. 10.45 nanti kita ditemenin sama Kak Meta. Ingat, masih dengan Nurul Fikri. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada satu pelajaran lagi bahasa Inggris nanti jam 10.45. Ya, tadi seperti yang diinfokan sama Kak Satrio bahwa pembahasan TO 13-nya bisa kalian lihat di Bimbel Bekasi. Bimbel Nurul Fikri. Oh ya, yang punya Bimbel Nurul Fikri ya, ingat bukan yang Bimbel Bekasi, tapi Bimbel Nurul Fikri. Di situ udah dibahas semua soal ya Kak Satrio ya, TO 13 ya. Jadi kalau punya waktu senggang ya harus senggangin ya. Artinya karena memang persiapan itu meskipun masih lama tapi akan terasa singkat, terasa pendek. Yakin deh sama Kak Narman. Jadi kalau kalian tidak mempersiapkan diri kalian dari sekarang, ya jangan salahkan yang lain karena kalian sendirilah yang membuat hal itu terjadi. Ya, jadi teman-teman persiapkan diri kalian secara baik ya. Buat teman-teman, ya itu aja pesan dari Kak Narman. Ya silakan yang mau rehat bentar boleh ya, boleh keluar bentar ya. Tapi ingat 10.45 nanti kita kembali lagi sama Kak Meta. Oke. Ingat 10.45 ya. Oh ya, tes hariannya buat yang mau ngerjain tes harian 8 bahasa Inggris boleh cek di grupnya. Itu sudah Kak Narman kirim tadi pagi ya. Boleh dicek, boleh dilihat kalau yang belum sempat ngerjain tes harian bahasa Inggris ya. Kemudian TO-nya nanti mungkin kalau bahasa Inggris sama Kak Meta nanti bahas TO juga. TH sama TO ya. Diusahain. TH-nya 8 ya Kak Meta ya. Oke, nanti boleh tuh lihat-lihat soal-soal TO-nya yang kira-kira susah, bahasa Inggris kah, tentang ini tentang yang replace ya, tentang mengganti ya, tentang kata ganti ya, tentang yang lain. Boleh tuh ya. Ya dikit-dikit Kak Arman udah mulai ikut-ikutan bahasa Inggris ya, replace gitu ya. Nah, jadi kalian boleh tuh ya nanti kira-kira dari soal-soal bahasa Inggris kalian tandain yang udah Kak Arman kirim TO-nya semalam TO 14. Nah, itu kalian tandain kira-kira mana soal yang mau ditanyain. Karena nanti mungkin masih banyak waktu ya kalau sama bahasa Inggris. Mudah-mudahan banyak waktu ya. Mudah-mudahan kita masih bisa bahas soal TO-nya. Ya, buat teman-teman yang tadi karena udah bilangin kita mulai lagi nanti 10.45 ya. 10.45 nanti langsung ya pembahasan biar nanti kalian punya banyak waktu buat nanya-nanya sama Kak Meta, dikupas tuntas, ditanya, diulik-ulik Kak Metanya ya. Karena nanti kan kalau misalnya kalau misalnya lewat WhatsApp kan mungkin ada kadang multitafsir atau perbedaan ya. Tapi kalau misalnya Zoom insya Allah kan kalian tatap muka dan bisa mendengar suaranya langsung, insya Allah tidak ada perbedaan gitu ya. Baik, nanti 10.45 ya. Yang belum absen silakan absen dulu ya. Yang belum absen silakan absen dulu ya. Oke.